Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Charmani Ali dan luar biasa segmen Beda Buku kali ini bisa kembali hadir dan mungkin aku bisa bilang bahwa ini adalah salah satu segmen Beda Buku yang termasuk sangat spesial ya. Kenapa aku bisa bilang sangat spesial? Karena mungkin teman-teman Sobat Adab yang nonton di rumah ya, terutama mungkin sudah masuk di generasi Gen Z ya, di mana banyak banget nih isu-isu tentang Gen Z dan juga topik-topik yang lagi happening banget di sosial media khususnya ya, yang terkait dengan Gen Z, entah itu karena sifat, karakter, atau sesuatu yang melekat pada Gen Z itu bisa dibilang mungkin kayak agak berbeda nih dengan generasi terdahulunya atau mungkin generasi yang akan mendatang gitu. Dan salah satu yang lagi happening banget itu terkait memang salah satunya perihal eh, ada banyak nih konten-konten yang mengkaitkan dengan Gen Z bahwa aduh kalau Gen Z kerja tuh kayak gitu ya gitu atau mungkin sebelum kerja ketakutan salah satu para Gen Z ini juga kayak gimana ya cara untuk biar bisa eh, interview dengan baik atau berkomunikasi dengan para HRD gitu atau mungkin teman-teman sobat adab di sini yang saat ini juga termasuk salah satu generasi Gen Z tapi dia mungkin udah dari posisi HR tapi mungkin ada kesulitan juga bagaimana sih cara menangani atau menginterview sesama Gen Z atau mungkin yang tidak segenerasinya tetapi tetap terlihat profesional dan lain sebagainya. Nah, itu udah menarik banget kan untuk sobat adab perlu ketahui bahwa hari ini intronya sudah oke banget ya karena yes, kenapa aku bilang ini adalah salah satu proses beda buku atau review buku termasuk yang sangat spesial karena buku yang akan dibedah ini bisa dibilang sangat-sangat kekinian banget dan lagi happening banget gitu. Dan bukunya itu adalah judulnya adalah Job Interviews Made Easy for Gen Z. Nah, ini adalah bukunya. Nanti untuk lebih detailnya akan tertampil di layar kaca Sobat Adab ya. Jadi bukunya seperti ini. Oke. Jadi ini adalah panduan wawancara kerja untuk generasi Z. Di mana buku ini itu tuh ditulis sama penulis yang sudah profesional, tentunya sudah proper di bidangnya, sudah ahli di bidangnya, dan merupakan seorang praktisi psikolog dan juga dia juga ahli di bidang akuntansi. Jadi, wow, sudah sangat kompeten banget nih ya Sobat Adab. Jadi, give applause, selamat datang, selamat pagi untuk Pak Ahim Syah Wahyu Pratama. Halo Pak Ahim. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi Pak Ahim. Kabarnya gimana nih untuk hari ini? Menyapa Sobat Adab yang nonton nih. Gimana Pak Ya, Ahim? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini baik kondisinya dan terima kasih juga untuk penerbit Adab dan juga Mas Ali yang hari ini memberi kesempatan untuk melakukan bedah buku terhadap buku yang saya barusan tulis ya. Betul. Nah, ini ya. Oke, Fahim sudah ready ya untuk membedah dan membahas buku Job Interviews Made Easy for Gen Z ini. Siap ya? Siap, insya Allah. Karena sudah pasti sangat-sangat apa ya, sebagian besar ini pengguna sosial media juga pasti kebanyakan itu dari para Gen Z juga dan ini mungkin akan sangat-sangat bermanfaat untuk sobat adab yang nonton saat ini. Jadi sangat-sangat excited nih bagaimana sih dari kacamata seorang praktisi psikolog dan juga ahli di bidang akuntansi Pak Haimsyah yang merupakan seorang penulis dari buku yang sangat luar biasa ini. Karena saya juga secara pribadi nih Pak Ahim, sebelum Hmm. kita masuk ke bidang bukunya ya Pak Ahim ya, saya Hmm. juga baca-baca ternyata memang udah mendapatkan banyak ulasan-ulasan dari para petinggi-petinggi di universitas gitu ya Pak, bahwa ini salah satu buku yang direkomendasikan karena emang sangat bermanfaat banget gitu dan jujur secara pribadi pun saya sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait buku ini bersama penulisnya yaitu Pak Hakim karena sekali lagi ini salah satu yang lagi happening banget apalagi terkait isu tentang Gen Z dan lain sebagainya gitu. Oke, Pak Imsyah, sebelum kita masuk ke proses beda bukunya mungkin tak kenal maka tak sayang jadi mungkin sobat adab yang di rumah juga perlu tahu, oke? Seorang praktisi psikolog, seorang yang ahli di bidang akuntansi, tapi apa nih yang bisa ditawarkan sama Pak Ahib kepada penulis? Jadi mungkin kepada pembaca, biar mereka tuh tidak kayak maju mundur untuk membaca buku yang luar biasa ini. Jadi mungkin dipersilakan untuk Pak Ahim untuk secara sekilas memperkenalkan diri, background, dan saat ini sibuk ngapain juga. Silakan Pak Ahim. Oke.
Oke, terima kasih Mas Ali. Kalau untuk aktivitas saat ini sebenarnya saya seorang ASN ya, seorang Hmm. ASN di salah satu lembaga negara. Cuman di beberapa kesempatan juga aktif di beberapa biro psikologi atau layanan konsultan SDM untuk membantu pengembangan organisasi dan juga individu karyawan. Wow. Misalnya di bidang asesmen, kemudian karir, konsultasi, dan juga yang agak eh, ramai belakangan ini juga terkait dengan isu mental health ya di tempat kerja. Gitu ya. Oke. Ada lagi Pak Ahim? Cukup? Cukup. Oke, luar biasa cukup. Terima kasih Pak Ahim sudah menjelaskan terkait background dan lain sebagainya. Berarti untuk saat ini juga masih aktif menjadi seorang ASN dan aktif di beberapa tadi yang sudah disebutkan ya Pak Ahim ya. Betul, betul. Oke, luar biasa. Kita langsung ke pertanyaannya saja nih ya, Pak Ahim ya. Mungkin Sobat Arab juga udah nggak sabar banget nih. Oke, buku dengan job interviews made easy for Gen Z. Ini kalau dari apa yang sudah dijelaskan sama Pak Ahim tadi ya terkait memang sudah bisa dibilang sudah di bidangnya Ahim banget nih gitu ya karena memang sudah sering bertemu dengan para SDM yang kelola juga gitu ya saat ini. Apa sih yang melatar belakangi dari Pak Ahim untuk pada akhirnya finally untuk membahas buku Job Interviews Made Easy for Gen Z? Yang dimana di sini kan latar belakangnya atau yang di highlight itu adalah Gen Z-nya gitu. Kenapa tidak membahas kayak buku-buku yang pada umumnya tentang ya udah interview aja kayak cara lolos interview, cara Hmm, menghadapi apa gitu. Nah, boleh hmm, dijelaskan Pak hmm. Ahim? Silakan. Oke. Mungkin kalau boleh sedikit cerita, sebenarnya Hmm. ini berawal dari apa ya semacam keresahan ketika tahun lalu itu kan banyak sekali pemberitaan gitu ya, ada fenomena sulitnya generasi sekarang atau angkatan kerja sekarang itu untuk mendapatkan kesempatan kerja gitu kan. Kalau dulu kita sempat baca beritanya ada 10 juta ini yang masih belum bekerja gitu ya, dari Hmm. 10 juta Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian kita juga tahu bahwa kita sedang menyambut bonus demografi gitu ya, yang Hmm. mana artinya ke depan itu eh, jumlah angkatan kerja itu akan semakin banyak dan itu didominasi oleh Gen Z. Betul. Sementara tantangannya nggak cuma di situ, ternyata kan dari sisi perusahaannya sendiri juga mungkin tadi Mas Ali juga sudah sampaikan bahwa sekarang ini ada semacam apa ya stereotip gitu atau stigma terhadap karakteristik Gen Z itu dianggap mungkin kurang tough mereka di dunia kerja, terus gampang pindah gitu ya, Hmm. terus apa gampang sensitif terhadap isu-isu kesehatan mental, work life balance gitu ya. Mereka kok banyak tuntutan terkait itu gitu sehingga perusahaan-perusahaan juga eh, mungkin menjadi berpikir untuk merekrut tenaga kerja dari generasi Z ini. Nah, buku ini sebenarnya saya ingin dari buku ini tuh bisa membantu menjembatani hal tersebut. Yang pertama, dari sisi perusahaan untuk lebih mengenal bahwa sebenarnya Gen Z tidak sepenuhnya seperti itu. Kalau kita mau telaah lebih dalam, di setiap generasi pasti ada em, individu-individu yang mungkin memang nggak sesuai dengan perusahaan kita gitu. Jadi bukan hanya di Gen Z. Cuman mungkin di kultur yang sekarang, di mana semuanya serba terbuka, ketika karakteristik itu ditemukan di satu individu, akhirnya itu terblow up gitu ya, mungkin di media sosial, terus menjadi bahasan yang ramai, orang menjadi akhirnya mengarah kepada stereotip. Padahal nggak mungkin tidak semua Gen Z punya karakteristik itu. Ada kok Gen Z yang semangat juangnya tinggi, ada kok Gen Z yang punya semangat belajar yang tinggi itu ada gitu. Kalau dari berdasarkan pengalaman yang saya hadapi selama ini, masih banyak generasi Z yang punya keinginan untuk bekerja, belajar lebih tinggi gitu ya, mengejar pendidikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu juga ada banyak sebenarnya. Kemudian yang kedua, dari sisi Gen-Z-nya sendiri, buku ini saya harap bisa membantu ya setidaknya ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara, mendapatkan panggilan wawancara, mereka bisa lebih menyiapkan diri. Karena ada kecenderungan em, sayang dong kalau misalnya untuk dapat kesempatan wawancaranya ada udah susah gitu ya. Hmm. Pas kita dapat giliran wawancara atau mendapatkan kesempatan itu, ternyata kitanya nggak siap gitu. Dari sisi kitanya mungkin panik atau nervous duluan, sehingga susah untuk menceritakan pengalaman. Atau kita mungkin punya skill sebenarnya yang
yang mumpuni, punya pengetahuan yang bagus, punya pengalaman yang cukup, tapi nggak tahu gimana cara menceritakan itu ketika di sesi wawancara gitu. Apa sih yang diharapkan dari HRD ini ketika kita duduk di depan dia? Apa sih yang harus kita sampaikan supaya keunggulan kita atau value yang bisa kita berikan kepada perusahaan itu terlihat jelas oleh mereka gitu. Nah, buku ini mungkin bisa jadi salah satu referensi gitu ya, Mas Ali, untuk eh, menghadapi isu-isu seperti ini. Oke, luar biasa. Berarti sebelumnya terima kasih untuk Pak Ahim ya sudah menjelaskan terkait latar belakang dan apa yang mendorong dengan adanya karya ini gitu. Mm-mm. Jujur sangat setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Him terkait seakan-akan bahwa oh Gen Z ini mungkin konteks negatifnya tuh lebih banyak dibandingkan pembahasan-pembahasan yang lebih positifnya gitu ya Pak Him. Dan setuju banget bahwa masih banyak kok Gen Z yang ibaratnya dia tuh punya semangat yang lebih bagus gitu, lebih memiliki etos kerja yang sangat luar biasa. Tapi mungkin karena terlalu banyak pembahasan atau stereotip yang dibahas sosial media, hal tersebut tuh jadi kayak lebih tutup gitu ya Pak Him ya. Iya. Oke, dan ini menarik banget nih pertanyaan selanjutnya nih Pak Him. Ini kan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Him, berarti ini kan berdasarkan dari pengalaman Pak Him ketika mungkin menginterview gitu ya Pak ya, para Gen Z gitu. Nah, ini ada nggak sih kayak kejadian yang sampai pada akhirnya tuh menjadi salah satu ide di dalam karya buku ini bahwa ini nih salah satu apa ya ibaratnya kayak kejadian yang memang pada akhirnya mendorong Pak Him untuk kayaknya emang harus deh menerbitkan buku ini. Kayaknya memang Gen Z ini perlu untuk dibahas deh. Ada nggak sih Pak Him? Boleh silakan. Iya. Nah, mungkin ada kecenderungan juga ya dari sepanjang pengalaman yang sudah saya amati dari pola gitu. Pertama, dari teman-teman yang di interview ini, mereka mungkin dapat masukan dari orang-orang sebelumnya atau teman-teman mereka bahwa, oh, yang bagus jawabannya seperti ini gitu. Tapi tanpa mereka sadari, pola jawaban seperti itu sebenarnya sudah lama digunakan sehingga kesan template-nya itu sangat terasa gitu, di kita sebagai pewawancara. Contohnya misalnya ketika kita ditanya tentang kelemahan kita. Biasanya polanya adalah seseorang menjawab dengan pola merendah untuk meroket gitu. Kalau istilah saya merendah itu misalnya saya itu kelemahannya adalah suka lupa waktu gitu. Sehingga kalau kerja saya jadinya suka ini overwork, overtime gitu ya, bekerja lebih sampai saya lupa untuk istirahat. Kita sebagai HRD sangat menyadari bahwa itu adalah Terlalu jawaban template gitu. betul terlalu template. Alangkah lebih bagusnya jika teman-teman itu lebih jujur dalam menyampaikan kelemahannya apa, karena ya sebenarnya yang dari sisi HRD lihat, yang pengen dilihat ketika teman-teman punya satu kelemahan adalah bagaimana teman-teman mengatasi atau menyelesaikan kekurangan tersebut, apa upaya yang dilakukan. Misalnya, saya adalah orang yang mudah lupa gitu ya, ketika ada schedule meeting, ketika ada jadwal ketemu sama klien, sama orang. Saya itu mudah lupa, tapi saya punya solusi. Saya itu punya gadget yang di dalamnya ada aplikasi-aplikasi untuk scheduling gitu. Ada Notion, ada apa gitu ya untuk yang saya gunakan biasanya untuk mencatat apapun yang saya biasanya lupa gitu. Nah, itu mungkin akan lebih mengena jawaban itu di HRD karena kita juga melihat bahwa seseorang ini ketika berhadapan dengan sesuatu yang dalam tanda kutip kelemahan dia, dia punya solusi atas kelemahan itu sehingga pada saat nanti bekerja kelemahan tersebut tidak apa ya tidak berpotensi mengganggu kinerja. Hmm, berarti dari masih di pertanyaan sama nih, Pak Him, menarik banget. Hmm, hmm. Berarti apa yang disampaikan di dalam job interviews Made Easy for Gen Z ini tuh lebih membahas kayak bagaimana sih cara menjawabnya tuh harusnya seorang Gen Z itu lebih kayak detail kelemahannya tuh apa, tidak sekedar hanya mengulang template yang diajarkan sama mungkin saran dari temennya atau mungkin dari Iya. orang-orang yang udah lebih dulu. Kamu harusnya kalau pertanyaan ini mending jawab ini deh, gitu Hmm, ya Pak hmm. ya. Jadi lebih kayak membahas strategi untuk lebih detail dan tidak terlalu template gitu ya di Iya, buku ini. betul, betul Oke. sekali Mas. Jadi kita mendorongnya karena saya posisi sebagai HRD pengen ngasih tahu sebenarnya apa sih yang dicari oleh HRD itu ketika Hmm. teman-teman jawab. Karena kalau ketika jawaban teman-teman itu template, kami itu tidak bisa menilai
pribadi ataupun kapasitas real dari teman-teman sesungguhnya itu seperti apa. Dan akhirnya kami menghindar karena ada kekhawatiran gitu ya. Mhm. Apakah ini sebenarnya adalah kemampuan dia yang sebenarnya atau bukan gitu. Atau Jadi dibuat seakan biar cepat lolos aja gitu ya iya interviewnya. betul. Padahal yang tidak disadari itu sangat terasa kalau dari sisi Mhm. interviewer. Oh, oke. Wah, menarik banget nih. Jujur saya pikir gini loh, Pahim ya. Oh, Mm-mm. mungkin buku ini tuh sebenarnya kayak emang, maaf nih, Pahim ya. Mungkin kan Sobat Adab juga melihat dari judulnya gitu ya, Pahim ya. Ini judulnya kan kayak job interview untuk Gen Z. Intinya kayak orang tuh sekali lihat judulnya kayak, oh mungkin tahapan kandungan wawancara untuk Gen Z aja. Tapi sebenarnya kayak takutnya tuh isinya kayak template doang yang Mm-mm. dipakai tuh sebenarnya ini loh untuk Gen Z tuh. Jadi kayak cuma ada sedikit pembeda doang gitu. Tetapi ternyata nggak cuma itu yang dibahas di dalam buku ini gitu ya. Betul, Oke. betul. Berarti ini kenapa Kak Ahim sampai pada akhirnya tuh mempatenkan dalam pemilihan judul itu lebih ke interviews dan juga Gen Z yang di highlight. Ada nggak sih kayak kekhawatiran, wah ini takutnya nanti orang yang secara sekilas gitu kan Mm-mm. ngelewat di bookstore terus kayak oh ini mah cuman oh interview doang dia wawancara agensi deh, jadi kayak ya udah paling juga isinya oh nah terus kayak gini itu ada kekhawatiran gitu nggak sih Pak? Oh iya, Heeh. iya tentu saja sih kekhawatiran seperti itu pasti ada ya, pasti ada Mm-mm. bahwa dari sekian banyak judul buku interview itu kan sudah banyak sekali gitu Mm-mm. dan apa sih yang bisa membedakan kita dari eh, yang lain gitu. Betul. Heeh. Nah, mungkin kalau dari sisi buku, memang secara sekilas mungkin teman-teman ketika membaca judul buku ini akan menganggap bahwa buku ini sama dengan yang lain gitu ya. Betul, Nah, cuman hanya untuk generasinya aja nih yang beda iya, gitu. Heeh. betul, betul. Sementara tapi di dalamnya teman-teman mungkin bisa menemukan hal yang berbeda karena perspektifnya adalah perspektif yang ditulis oleh para interviewer nih. Eh, Kayak Hmm, pengalaman saya sebagai interview, eh, kita mendorong bahwa apa sih yang benar-benar diharapkan oleh seorang interviewer dari seorang pelamar gitu ya, untuk menyampaikan hal tertentu. Karena kenapa sih misalnya pertanyaannya, oh apa nggak jadi membocorkan apa yang nah, ini ya pertanyaan-pertanyaan heeh, interview gitu. heeh, Kalau saya sendiri menilai bahwa dengan kita memberikan harapan kita apa yang ingin kita dengar, itu justru sebenarnya bagi interviewer akan memudahkan dalam memilih kandidat yang paling cocok gitu ya. Ketika heeh. tadi misalnya kita dorong untuk orang jujur, kemudian isunya apa gitu ya, cara dia mengatasi masalahnya seperti apa, kita bisa membandingkan antara satu kandidat A gitu dengan kandidat B. Dibandingkan kalau semua jawabannya template, justru kami juga akan kebingungan gitu ya, mana menilai yang satu lebih baik dari yang lain gitu. Ketika jawaban mereka sudah tahu apa yang diharapkan, tentu mereka bisa menyiapkan jawaban dengan pola yang ada di buku ini, tapi masing-masing orang mungkin punya kedalaman pengalaman dan pengetahuan yang beda-beda ya Mas ya. Jadi yang kita nilai oleh interviewer nanti dari sisi pengalaman dan pengetahuannya gitu. Oke, wow, luar biasa. Tapi ini masih dengan konteks yang di judul yang kita bahas nih ya, Pak Ahim ya. Hmm, hmm, hmm. Eh, jadi sebenarnya di dalam buku Job Interviews Made Easy for Gen Z ini, itu tuh apakah hanya yang dibahas itu adalah terkait bagaimana cara mendapatkan lolos interview sebagai seorang Gen Z, atau memang sebenarnya kayak dibahas juga hal-hal lain tapi terkait dengan Gen Z-nya gitu. Yang tentunya masih ada berhubungan dengan apa sih yang menyebabkan dia tidak bisa lolos untuk tes interview Hmm, atau hmm. membuat dia tidak siap gitu. Boleh silakan Pak Ahim. Ya, ya. Oke. Benar sekali, Mas Ali. Jadi, selain memberikan tips untuk interviewnya sendiri, jadi di interview itu kan ada tahap sebelum dan setelah interview ya. Mm-mm. Jadi di tahap sebelumnya itu, saya juga di situ sedikit menulis tentang bagaimana sih menulis CV yang baik gitu ya, supaya CV itu Mm. bisa memberi kesan untuk lebih memperbesar kesempatan kita untuk mendapatkan kesempatan panggilan wawancara gitu. Dan setelahnya juga saya masukkan sedikit terkait dengan misalnya bagaimana sih cara
bersikap kita setelah sesi wawancara dilakukan. Misalnya mengucapkan terima kasih, kemudian juga ada tips terkait dengan negosiasi gaji. Biasanya kalau interviewnya sudah lancar, lulus gitu ya, maka tahap berikutnya adalah offering kan, ditawarkan untuk dengan gaji sekian, gaji sekian. Nah, bagaimana kita merespon tersebut? Kadang-kadang kan kita kembali lagi tadi terjebak untuk jawaban template, misalnya saya hanya fokus cari pengalaman, Pak. Saya tidak terlalu menuntut untuk punya gaji tertentu misalnya. Padahal dalam hati Betul. kita pengen loh punya gaji yang Mm-mm. pantas untuk kita dengan segala pengalaman dan pendidikan yang sudah kita tempuh gitu. Nah, itu bagaimana sih mengungkapkannya dengan cara yang lebih bisa diterima itu seperti apa? Kadang-kadang kan orang karena tidak tahu formulanya menjadi kikuk ya untuk Betul. Mm-mm. menjawab seperti itu. Aduh, aku segen nih sebenarnya aku pengen digaji sekian, tapi ternyata enggak gitu ya. Terus juga mungkin di tahap persiapan juga di buku ini ada sedikit saran gitu ya sebelum kita datang ke kesempatan interview di satu perusahaan. Kalau bisa kita riset dulu nih tentang perusahaannya. Kita tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian masalah yang dihadapi perusahaan ini saat ini seperti apa gitu ya. Sehingga ketika kita datang itu tidak datang dengan hanya apa ya, hanya menjelaskan siapa diri kita, siapa keunggulan kita, apa aja keunggulan kita, tapi kita bisa langsung menuju ke solusi apa sih yang bisa kita berikan ke perusahaan. Dengan kita ada di sana, ternyata masalah yang A bisa kita bantu loh. Nah, itu akan sangat memberikan kesan gitu ya, nilai positif di mata interviewer. Gitu kurang lebih. Wow, berarti buku ini memang selain secara kalau judul kan fokus ke interview doang nih untuk generasi Z, tapi memang Hmm. dibahas juga hal-hal lainnya terkait Gen Z-nya itu sendiri sama Hmm. hal-hal yang memang ada berhubungan dengan ketika pasca setelah interview ataupun memang sebelumnya gitu ya. Iya, Wow. Bahkan ada contoh untuk bagaimana sih membuat CV yang baik dan benar atau mungkin bisa membuat kita tuh jadi lebih kayak lebih lebih unggul gitu. menarik gitu ya. Heeh. Wow. Betul. Oke, menarik banget nih Sobat Adab ya. Tapi ini nih, Pak Ahim, menarik banget. Ini kan dari awal kita membahas tentang si posisi sebagai Gen Z-nya yang akan diinterview gitu ya. Hmm. Berarti apakah buku ini memang difokuskan Pak Ahim ini untuk para pembaca sebagai Gen Z yang memang posisinya untuk melamar atau memang sebenarnya mereka para HR pun yang maaf bukan notabene sebagai Gen Z juga direkomendasikan untuk membaca buku ini karena mungkin perlu untuk sebagai pemahaman bahwa oh Gen Z itu sebenarnya kayak gini atau sebenarnya memang ini khusus buku untuk itu dan akan ada next partnya gitu. Boleh Oh, silakan Pak Ahim. oke. Iya, sebenarnya buku ini memang awalnya ditulis untuk itu tadi ya menjawab keresahan Mm-mm. saya terkait dengan fenomena bahwa generasi sekarang lebih sedikit kesempatannya untuk Mm-mm. mendapatkan pekerjaan. Tapi seiring berjalannya waktu ketika saya menulis buku ini, karena saya memasukkan point of view dari interviewer, Mm-mm. mungkin secara tidak langsung ini juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman interviewer juga di berbagai perusahaan, mungkin teman-teman di HR gitu ya. Bagaimana sih biasanya sebaiknya menyampaikan bentuk pertanyaan gitu ya untuk Mm-mm. para kandidat ini supaya kita sebagai interviewer itu benar-benar bisa menilai bahwa si individu ini memang individu yang kita cari, individu yang benar-benar kita butuhkan untuk perusahaan. Karena tidak dipungkiri mungkin di beberapa sesi interview para pewawancara atau teman-teman interviewer mungkin masih menggunakan bentuk pertanyaan yang tradisional. Di buku ini juga dijelaskan antara bentuk wawancara yang sifatnya tradisional dengan wawancara yang bentuknya lain. Sehingga mungkin kalau teman-teman membaca, teman-teman interviewer membaca, mungkin di sini bisa jadi salah satu referensi juga ya untuk menggali lebih dalam terhadap kandidat ini seperti apa. Luar biasa. Terima kasih Pak Ahim. Hmm. Sangat-sangat membantu banget. Berarti ini sebenarnya nggak cuma untuk Gen Z ya, atau posisi notabene dia yang memang akan diinterview, tetapi untuk mereka yang ingin memahami apa yang akan diinterviewnya gitu ya, yaitu Gen Z, ini juga direkomendasikan buku ini untuk sebagai referensi dibaca gitu ya Pak Ahim ya. Boleh kalau misalnya teman-teman memang ingin mempelajari lebih dalam ya, karena memang Heeh, secara tidak langsung pada saat menulis buku tidak disadari ternyata karena saya membawa point of view sebagai interviewer, heeh. akhirnya dari sisi interviewer juga
saya pengen masukin sebenarnya gimana sih cara bertanyanya, kemudian dari sisi Gen-Z-nya bagaimana cara meresponnya. Kalau tantangan tersendiri nih, apa yang membuat Pak Ahim sampai detik ini yang mengingat hal ketika Mhm. persiapan buku ini, ketika sebelum diterbitkan ya, itu apa sih yang Mhm. sangat-sangat berkesan banget nih dari Pak Ahim sendiri untuk persiapan buku Gen Z ini? Oke, oke. Untuk tantangan selama menulis ini sebenarnya yang paling menantang adalah bagaimana konteksnya mengkinikan Hmm. proses sesi interview. Karena untuk interview sendiri itu sebenarnya secara metode terus berkembang, Mas Ali. Hmm. Dari eh, zaman mungkin saya dulu ketika baru pertama kali masuk, bagaimana saya diinterview, itu akan berbeda dengan bagaimana saat ini interview dilakukan. Dari bentuk pertanyaannya, kemudian jenis-jenis. Kalau dulu mungkin kita yang namanya wawancara itu ya hanya kita datang ke perusahaan, ketemu sama orangnya, langsung tatap muka gitu ya. Kalau Betul, sekarang kan betul. ada by phone, ada bisa video call, bisa Bahkan lewat bisa Zoom seperti ini seperti pun ini. juga bisa ya, Pak Iya, ya? betul. Nah, itu kan masing-masing butuh persiapan yang berbeda ya, Hmm. gitu ya. Bagaimana kita menampilkan diri di Zoom sama menampilkan diri di pada saat interview langsung itu juga berbeda. Nah, tantangannya adalah mengkinikan konteks-konteks tersebut, Mas Ali. Jadi, Hmm. bagaimana kita melakukan interview secara daring, gitu. Kemudian dari sisi pertanyaan, mungkin kalau dulu eh, mungkin dari sisi HRD tidak terlalu banyak menggali tentang bagaimana pendapat si pelamar ini tentang isu kesehatan mental di tempat kerja atau bagaimana kamu mengelola work-life balance gitu. Tapi pertanyaan ini kan sekarang ini menjadi sangat relevan karena dikhawatirkan ketika seseorang pelamar itu tidak bisa mengelola work-life balance-nya secara mandiri, ada kecenderungan mungkin dia tidak cocok dengan jam kerja perusahaannya yang dia anggap tidak terlalu fleksibel gitu ya, sehingga akhirnya dia berpindah. Nah, itu adalah isu-isu yang mungkin saya coba tuangkan juga di buku ini supaya buku ini bisa relevan dengan kondisi yang sekarang. Luar biasa. Berarti ini jujur dari apa yang disampaikan Pak Him ya terkait buku ini sangat jujur sangat menarik banget dan sangat membantu banget nih untuk sobat adab di rumah ya saat ini menonton. Tapi ini ada pertanyaan mungkin agak sedikit balik lagi nih Pak Him ya dengan Mm-mm, pertanyaan yang mm-mm, sebelumnya. Ini kan buku ini lahir dari keresahan dari Pak Him sendiri melihat pengalaman ketika mungkin menginterview para Gen Z terus kayak terkesan template dan lain mm-mm, sebagainya gitu. Tapi kalau konteksnya kayak gini nih Pak Him, ini kan Gen Z ini udah yang kayak bisa dibilang se-effort itu untuk mencoba menjawab pertanyaan, bahkan mungkin terkesan template pun ia lakukan gitu. Tapi kadang nih ya Pak Him ya, dari mm-mm, sisi Gen Z ini kadang mereka juga kayak ada kayak overthinking ya, overthinking bahwa nanti kira-kira si penginterview ini akan menyesuaikan nggak ya gitu dengan ibaratnya para Gen Z yang akan diinterviewnya gitu. Atau mungkin kadang takutnya nih kan ada nih ya paham ya bahwa para eh, HR atau yang akan menginterview itu bahkan sebenarnya mereka juga kayak kurang peduli nih gitu dengan ya udahlah Gen Z itu apa sih gitu yang penting saya hanya ya udah saya apa menginterview dan udah selesai gitu aja gitu terlepas dari mungkin ya memang kalau kalian kan kayak peduli nih gitu untuk biar bagaimana sih Gen Z ini bisa menjawab dengan pertanyaan yang dia banget atau mungkin si pewawancara juga ada kesadaran bahwa oh cara menghadapi Gen Z itu seperti itu gitu tapi bagaimana dengan kondisinya ketika berbeda nih gitu dengan niat baik seperti Pak Ahim itu gimana Pak? mm. Oke, Oke, nangkep ya Pak ya, nangkep. Sorry banget ya, pertanyaan agak panjang. nggak apa-apa. Boleh silakan. Ya, memang nggak dipungkiri ya kalau dari sisi interviewnya juga mungkin karakteristiknya macam-macam. Mungkin Hmm, berangkat dari generasi mereka juga gitu ya, hmm, dari hmm, generasi kemudian dari pengalaman mereka juga. Tapi eh, dengan kondisi yang seperti itu, kita tidak bisa mengantisipasi pewawancara kita akan seperti apa. Maka hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah kita melakukan riset terhadap perusahaannya saja, Mas Ali. Karena kata kuncinya adalah bagaimanapun karakteristik dari si pewawancara, tentu tujuan akhirnya adalah pewawancara atau perusahaan ini ingin mencari orang yang paling tepat, yang paling bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan. perusahaan tersebut. Sehingga
yang paling penting ketika kita mempelajari perusahaan tersebut, kita bisa mengenali dulu nih sebelum kita melakukan wawancara gitu, kita sudah tahu perusahaan ini punya masalah apa. Sehingga ketika kita misalnya ditanya, kenapa kami harus merekrut Anda gitu, atau apa keunggulan Anda, kita bisa mengaitkan keunggulan kita dengan hal yang bisa kita berikan untuk perusahaan secara langsung. Dan ketika hal keunggulan ini kita bisa kaitkan langsung dengan kondisi perusahaan saat itu, interviewer akan lebih merasa bahwa oh ternyata pelamar ini punya motivasi yang tinggi loh untuk bergabung ke perusahaan ini karena dia tahu banget bahwa perusahaan ini saat ini kondisinya seperti ini dan dia menawarkan dalam tanda kutip jalan keluar atau solusinya seperti Mm-mm. itu. Oh, ya wow. Berarti Pak Him, terima kasih sekali lagi. Saya tidak berhenti untuk mengucapkan terima kasih karena jujur apa yang disampaikan Pak Him tadi itu mungkin salah satu trik juga ya Pak Him ya untuk mungkin sobat adab yang nonton bahwa oh salah satu kuncinya terlepas dari tadi kan hal-hal yang mungkin tidak apa sorry di luar kendali kita gitu kan kita Iya, nanti belum tentu yang interviewnya juga memahami kita gitu ya kan atau mungkin kita yang sudah berusaha tapi ternyata enggak jadi memang salah satu kuncinya adalah kita harus riset dulu perusahaan yang akan kita lamar jadi mungkin nanti kita bisa menawarkan solusi gitu ya untuk tempat mm-mm. kerja yang akan memperkerjakan kita gitu atau si Gen Z ini gitu ya Pak Betul, ya. betul Mas Oke, Ali. tapi pertanyaannya muncul lagi nih Pak Ahim ya. Dari apa yang sudah disampaikan itu kira-kira dari sudut pandang atau kacamata dari Pak Ahim seorang penginterview yang sudah handal ya atau HR dan ya sudah proper lah gitu. Gen Z seperti apa sih yang ideal untuk suatu perusahaan yang memang kayak oh ini beda nih Gen Z yang ini sama Gen Z yang isu-isu yang lagi agak buruk nih gitu. Itu idealnya seperti apa sih untuk bisa diloloskan untuk dia bisa diterima bekerja? Ya, oke. Oke. Jadi mungkin memang ada beberapa karakteristik yang melekat di Hmm. Gen Z ini. Karena mungkin adalah kondisi dari lingkungan sekarang ya, dunia sekarang Mhm. itu memang membentuk karakteristik tersebut. Itu misalnya sekarang kan semuanya eranya serba digital, informasi begitu cepat. Sehingga Gen Z ini punya kemungkinan untuk menerima informasi itu banyak sekali gitu ya. Nah, yang kita ingin lihat bahwa sebenarnya ketika seseorang pelamar ini di kategori usia Gen Z ini mendapatkan informasi, what's next gitu ya. Apa yang dia lakukan dengan informasi-informasi tersebut gitu. Jadi tidak hanya menampung semua informasi, tapi kita ingin melihat sebenarnya analisis yang dia lakukan bisa atau enggak dia melakukan analisis terhadap informasi yang sudah dia dapat itu. Mhm. Kemudian bagaimana dia merangkai dari informasi tersebut, mungkin mengamati polanya seperti apa. Dan itu nanti dikaitkan atau digunakan pada saat dia bekerja. Karena ketika kita misalnya dulu ya, dulu waktu zaman belum ada googling mungkin, belum Mhm. ada data yang bisa kita cari kapan saja dari internet, kita mungkin menghargai orang-orang yang punya pengetahuan banyak gitu ya. Kita tanya terkait kemampuan dia bagaimana sih cara maintenance mesin ini gitu. Nah, mungkin dia dengan kemampuan belajar dia waktu di kuliah gitu ya, ketika dia memang belajarnya bagus, dia akan bisa menjelaskan, sementara orang yang mungkin kuliahnya nggak serius-serius amat, dia nggak bisa menjelaskan. Nah, itu interview di zaman dulu mungkin kita bisa membedakan orang seperti itu, sehingga kita bisa melabeli orang, oh ini kandidat yang tepat, oh ini yang tidak tepat karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau Mhm. sekarang dengan mudahnya informasi, kita tanya misalnya, bagaimana sih maintenance mesin ini? Itu bisa dengan segera mereka pelajari lewat Google, lewat YouTube Mhm. gitu ya. Terus kita membedakannya gimana dong Nah, gitu. itu. Nah, membedakan antara Gen Z yang benar dia paham atau mungkin baru googling semalam gitu terkait dengan Mhm. itu. Nah, yang kita tanya atau kita harapkan adalah next-nya gitu. Dengan kamu punya pengetahuan terkait maintenance itu, kita pancing juga lah dengan pertanyaan misalnya, kalau cara menjalankan atau maintenance mesinnya seperti itu, kira-kira untuk perusahaan ini ada nggak cost atau biaya perawatan maintenance yang bisa dihemat? Kira-kira berapa persen gitu. Ketika kita memancing dengan pertanyaan berapa persen, mau tidak mau kandidat ini harus melakukan analisis kan ya. Dalam Oh, dalam pola pikirnya itu betul mungkin betul. ada hitungan-hitungan tertentu. Oh, saya bisa hemat 20% karena maintenance-nya polanya seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Nah, itu sih yang diharapkan untuk membedakan antara Gen Z yang mungkin tadi Mas Ideal pas untuk sampaikan perusahaan gitu sama ya, yang enggak gitu. yang pas sama yang belum pas. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Ahim sudah menjelaskan. Mungkin ini sebenarnya juga tips and trick juga gitu ya Pak ya. Kalau emang itu gitu untuk para Gen Z. Oh ternyata yang diinginkan dari sudut kacamata seorang menginterview gitu ya, interviewer dan juga yang akan diinterview itu seperti ini gitu untuk ideal dan tidaknya gitu. Dan tidak terasa ini sudah udah di penghujung waktu yang pahitnya tapi sangat luar biasa. Terima kasih untuk penjelasannya yang sangat apa ya daging mungkin pahim bahkan dengan menerbitkan buku ini aja ini sebenarnya sudah kayak sangat membantu untuk para Gen Z gitu apalagi ya sekali lagi gitu kan ada stereotip yang bahkan udah kayak wah ini negatif banget aduh ngajak Gen Z kerja lagi aduh satu tim gitu. Nah ini mungkin sebelum kita mengakhiri mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan lagi boleh ya Pak Aim ya. Boleh, boleh Mas Ali. Berarti kalau dari sudut kacamata dari Pak Ahim lagi nih gitu ya, selain tadi kita sudah bahas tentang Gen Z dan lain sebagainya, tapi setuju nggak sih menurut Pak Ahim dengan adanya banyak statement-statement negatif bahwa Gen Z itu etos kerjanya nggak baik gitu atau kurang baik, terus dia juga terlalu baperan atau mungkin pokoknya hal-hal negatif itu tentang Gen Z kayak jangan ya kalau Gen Z sebaiknya jangan ya gitu. Sebenarnya setuju gak sih dari Pak Him sendiri gitu terlepas dari isunya ya gitu. Boleh silakan Pak Him. Oke. Kalau saya sebagai pribadi dan yang saya lihat ya dari pengalaman, memang selama ini tidak sepenuhnya tepat seperti itu ya, karena memang kembali lagi ke orangnya seperti apa gitu. Masih banyak kok gengsi-gengsi yang punya semangat eh, berjuang gitu ya, semangat untuk belajar lebih itu. Kalau dari yang saya amati banyak juga gitu. Tapi kadang-kadang ada isu lain juga, misalnya sudah orangnya mungkin punya kemampuan semangat juang yang tinggi, motivasinya tinggi gitu. Tapi mungkin dari sisi komunikasinya gitu, ketika wawancara udah nervous duluan, akhirnya nggak bisa cerita gitu. Nah, itu ada juga. Tapi terlepas dari itu, teman-teman Gen Z eh, mungkin untuk wawancara bisa mempersiapkan diri dengan baik, ketika sehingga paling nggak ketika ada kesempatan untuk wawancara itu teman-teman bisa menggali lagi ya mungkin dari sisi pengalamannya itu kalau bisa dari sebelum wawancara itu sudah diingat-ingat kembali gitu misalnya pengalaman ketika bekerja sama memimpin kelompok gitu ya leadership seperti apa kemudian juga kalau perlu latihan gitu untuk kalau teman-teman menyadari bahwa punya hambatan dari sisi komunikasi gampang nervous gitu ya mungkin bisa latihan gitu sama temennya atau mungkin sama keluarga di rumah itu cukup juga bisa membantu. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak Him sudah menjawab. Berarti sebenarnya tidak setuju ya Pak Him ya dengan statement-statement tentang Gen Z yang etos kerjanya kurang baik atau lain sebagainya itu nggak setuju ya Pak ya. Iya, Oke, nggak tapi saya, akan. tapi kalau pertanyaannya dibalik nih, paham ya, Mm-mm. pertanyaannya dibalik, saya mewakili Gen Z nih. Sebenarnya misalkan nih Gen Z-nya sudah yang kayak, oke, aku akan mencoba untuk mengikuti apa yang diinginkan yang bukan Gen Z. Tapi sebenarnya apa sih yang dipengenkan untuk, maaf nih, orang yang mungkin bukan Gen Z, tapi bisa bekerja sama dengan Gen Z, atau mungkin mereka yang belum bekerja nih Gen Z-nya, tapi apa sih yang diharapkan yang dipengenkan banget si Gen Z ini agar mengikuti mereka yang bukan Gen Z gitu. Ada Mm-mm. takutnya gini ya Pak Im ya kan Gen Z-nya udah pengennya kayak gini, tapi mereka yang bukan Gen Z kayak udah yang alah gitu karena stereotype atau statement yang buruk udah mengunderestimate gitu ya, atau mungkin mereka juga kuat banget nih idealismenya untuk nggak mau aware juga. Jadi kan sama-sama kuat nih idealismenya. Nah, itu sebenarnya kalau dari sisi yang bukan Gen Z-nya, sebenarnya apa yang diharapkan, apa yang dipinginkan agar Gen Z ini juga bisa, kayaknya oke kok gitu, kalau lu join gitu. Nah, itu Iya, gimana sih? Silahkan, Fahim. siap. Oke. Mungkin kalau dari sisi generasi sebelum Gen Z ya, mungkin mereka itu kan sering membandingkan bagaimana mereka dibesarkan gitu ya, mungkin dengan cara Mhm, parenting yang berbeda dengan betul. generasi Gen Z gitu. Dalam tanda kutip, akhirnya mereka jadi membanding-bandingkan atau adu nasib lah gitu ya istilahnya. Ah, itu. Saya zaman dulu Rumah saya mending, gitu. mm-mm,
saya digituin dulu nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya kata kuncinya adalah berkomunikasi secara terbuka ya. Artinya Mhm, dari sisi yang mungkin yang lebih di atas usianya daripada Gen Z, ini pengennya sebenarnya dari Gen Z itu membaur gitu ya. eh, mhm, apa menjalin komunikasi. Tapi tantangannya dari sisi Gen Z ya karena dibesarkan di era digital kadang lebih sibuk dengan dunia digitalnya aha, daripada hubungan di dunia nyatanya gitu. mhm, Nah, itu yang kayaknya perlu dijembatani dari sisi Gen Z-nya membangun mhm, komunikasi yang lebih terbuka gitu, jangan main HP terus kalau di kantor atau lebih sibuk di sosmednya. Tapi dari generasi yang lebih awal mungkin ya lebih tua dari Gen Z ini seenggaknya mungkin lebih terbuka gitu bahwa Gen Z ini memang punya latar belakang mungkin parenting yang lain, kemudian punya dunia pendidikan yang mungkin kurikulumnya berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, itu juga harus apa ya lebih terbuka juga. oke, berarti sebenarnya komunikasinya itu ya Pak ya. Jadi biar lebih saling memahami diri juga kali ya mungkin kayak yang lebih terdahulu harus seperti apa cara menghadapi. Oh, berarti gak sebenarnya jembatannya adalah menurunkan ego masing-masing gitu ya Pak ya. Betul, Jadi sisi betul. Gen Z-nya juga jangan terlalu asing dengan dunianya dan mungkin yang Betul. terdahulunya juga mungkin lebih aware juga dan lebih memahami bagaimana sih cara menghadapi Gen Z gitu. Ya mungkin salah satunya adalah dengan membaca buku ini juga ini salah satu referensi yang direkomendasikan ya Pak ya. Betul ya? Boleh. Oke. Terima kasih Pak Him sudah menjawab beberapa pertanyaan yang luar biasa sampai di ujung pertanyaan ini juga dan untuk target segmentasinya juga sekali lagi ini tidak hanya untuk Gen Z-nya doang ya Pak ya, tapi untuk mereka yang ingin lebih memahami Gen Z pun juga boleh. Bahkan mereka Boleh. yang HR-nya pun juga boleh gitu ya. Boleh. Termasuk juga untuk mungkin pelamar yang mungkin bukan di kategori usia Gen Z, tapi Mhm, mereka masih punya apa ya hambatan ketika melakukan wawancara. Aku kok sudah beberapa kali ikut wawancara, tapi masih susah ya menjelaskan mhm. pengalamanku seperti apa. Nah, itu mungkin meskipun teman-teman udah tidak di kategori Gen Z, mungkin juga bisa jadi referensi ya. Setidaknya teman-teman bisa lebih tenang dan lebih apa bisa Relax menyampaikan juga gitu. pengalamannya itu dengan optimal. Oke. Terakhir, Pak Him, sebelum kita penutupan ya, Mhm. sebelum kita penutupan, apa sih terlepas dari sekali lagi balik lagi ke pertanyaan awal, apa sih yang eh, ingin banget banget disampaikan dari sosok Pak Ahim Syah Wahyu Pratama sebagai penulis buku ini untuk para pembaca, khususnya para Gen Z, terlepas dari oh ini karena hadir memang keresahan saya dan saya ingin membantu para Gen Z biar lebih rileks ketika menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apa sih di luar dari itu semua apa sih yang pengen sebenarnya disampaikan sama Pak Ahim kepada pembaca gitu? Atau mungkin ya udah gitu, saya hanya menjawab keresahan, saya ngerilisin buku ini gitu, diterbitin kayak ya udah gitu. Atau ada sebenarnya gitu. Pak Ahim boleh silakan. Mhm. Mungkin termasuk salah satu harapan juga kali ya Pak Ahim, harapannya juga. Boleh. Ya, sebenarnya ini kalau mau lebih filosofis atau lebih value lagi, itu Hmm. sebenarnya adalah em, apa ya eh, wujud apa ya tanggung jawab saya juga secara keilmuan di mana mungkin saya diamanahi pengalaman dan pengetahuan gitu ya terkait dengan mungkin keilmuan psikologi, kemudian pengalaman melakukan wawancara. Nah, ini saya mungkin punya sedikit harapan atau kewajiban moral gitu ya untuk bisa men-sharingkan hal ini. Bukan berarti saya ingin dalam tanda kutip tadi ya membocorkan gimana sih Hmm. interview itu harus jawabannya apa, tapi bisa membantu supaya teman-teman itu tidak terjebak di pola-pola cara menjawab yang lama gitu, yang template tadi. Ketika kita menyampaikan jawaban dengan respon yang tepat, itu selain dari sisi teman-teman pelamar juga bisa lebih menceritakan terkait dengan dirinya dengan baik, juga dari sisi interviewer itu akan sangat memudahkan gitu, bagaimana kita bisa menilai kandidat tersebut sesuai atau tidak. Nah, harapan jangka panjangnya gitu ya, kalau dikaitkan tadi dengan value, bahwa kita akan punya SDM-SDM yang memang lebih siap gitu ya. Karyawan-karyawan entah mereka berkarya atau bekerja di perusahaan manapun, itu mereka bisa bekerja dengan nyaman,
dengan tepat, lebih produktif, lebih kontributif sehingga ya jangka panjangnya kita harapkan di Indonesia ini gitu ya. Kita punya mungkin perusahaan-perusahaan yang tumbuh dengan bagus, secara ekonomi kita tumbuh lebih bagus, kerja kita menjadi angkatan kerja yang berkualitas sehingga kita bisa menjadi negara yang mungkin lebih baik atau lebih kuat. Amin. Termasuknya Amin. mungkin lebih siap juga ya untuk menghadapi tantangan yang akan datang, terutama para Gen Z juga. Jadi mereka yang sudah dapat stigma agak, aduh, gimana nih gitu. Jadi lebih kayak siap banget ketika membaca buku ini, jadi lebih relax gitu, tenang dan bisa tertangani gitu ya Pak. Amin. Amin. Oke, Pak Ansyah, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktu yang sudah disediakan untuk mereview mungkin ya dan juga membahas membaca buku dengan judul Job Interviews Made Easy for Gen Z ya. Jadi untuk sobat adab yang ingin membaca lebih detail, lebih memahami lagi isi buku ini tuh apa sih gitu selain tadi sudah di spill langsung sama penulisnya ya Pak Insyah gitu ya yang tidak pelit sama sekali ke kita ya sebagai yang mungkin tidak ahli di bidang tersebut jadi bisa lebih tahu nih oh ketika kita mau interview itu seperti apa menjawabnya gitu ternyata memang yang dibutuhkan dari penginterview itu tidak hanya sekedar jawaban-jawaban template yang sekedar tadi istilahnya merendah untuk meroket gitu tidak tetapi lebih untuk sebenarnya kita tuh pengen tahu aja nih Gen Z itu apa sih yang bisa ditawarkan dan bisa lebih detail aja gitu ya Pak ini ya. Iya. Sebenarnya eh, biar lebih memudahkan juga ibaratnya penginterview ini lebih memahami gitu ya bahwa oh ternyata kamu mah orangnya sebaiknya jangan begini karena dia tuh punya kelemahannya di bagian ini gitu ya Pak Im ya bukan Betul. sekedar saya sebenarnya mampu bekerja di bawah tekanan asalkan gitu ya Pak Im ya jadi saya juga tidak terlalu orientasinya ke gaji karena saya ingin belajar apa aduh itu sebenarnya fake ya Pak Im ya Iya, iya. jadi sebenarnya gitu ya sobat anak yang mungkin saat ini para Gen Z jadi sudahlah hentikan kedokmu yang dengan tujuan ingin lulus interviewnya ya. Jadi pahami buku Job Interviews Made Easy for Gen Z. Bukunya sudah tersedia di seluruh marketplace, TikTok Shop, Tokopedia, website penerbit Adab ya gitu ya, adab.co.id dan juga ada di website resminya Other Store. Oke, jadi buku ini sudah rilis dan sudah bisa dinikmati, bisa dibaca untuk teman-teman yang mungkin butuh buku ini untuk menjadi referensi untuk mempersiapkan bekerja atau mungkin menyiapkan mental juga ya Pak ya untuk setelah proses interviewnya atau mungkin menghadapi dan juga mungkin teman-teman yang bukan Gen Z pun juga boleh banget karena mungkin biar lebih aware lagi karena Gen Z sudah banyak banget nih gitu ya. Jadi mau nggak mau kita hidup berdampingan dengan Pak Gen Z jadi bagaimana biar tetap tercipta suatu hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu ada yang mengkotak-kotakan lo Gen Z, lo milenial, milenium apa itu nggak perlu ya Pak ya. Yang penting kita saling turunin ego, saling memahami. Insya Allah gitu ya, semua pasti lancar, damai. Amin. Amin. So segitu aja, Sobat Adab, diskusi kita tentang segmen beda buku kali ini dengan buku Job Interviews Made Easy for Gen Z, karya dari Pak Ahim Syah Wahyu Pratama yang sudah dijelaskan tadi, bahkan itu termasuk ilmu daging banget ya, karena langsung gitu dari penulisnya yang sudah profesional dan sudah proper di bidang. So, don't forget di order dan dibaca bukunya dan dipelajari juga. Segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video.